الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الواحد القهار الذي خلق السماوات والأرض وخلق الشمس والقمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin kaum muslimin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di pagi yang cerah ini, tanggal 10 Dzulhijjah 1445 Hijriah, kita berkumpul bersama di lapangan parkir Gor Madya Sempaja semata-mata ingin memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat bagi kita semua, termasuk nikmat dapat bertemu kembali dengan Idul Adha atau Idul Kurban. Sengaja kita datang untuk menundukkan kepala, sekaligus dengan penuh rasa ikhlas kita sungkurkan wajah dan kepala kita rata dengan tanah untuk sujud kepada Allah, Tuhan yang Maha Pemurah. Awal kejadian manusia dicipta oleh Allah berasal dari tanah, dan ketika nyawa manusia berpisah dari raga, maka raga kita akan kembali ke tanah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk rukuk dan sujud sholat 5 waktu minimal 5 kali sehari? Bukankah hal ini berarti kita diingatkan oleh Allah agar kita selalu menyadari asal kejadian dan akhir kehidupan kita? Alangkah lemah dan rapuhnya kita manusia, karena sungguh yang maha hebat dan maha kuat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setinggi apapun pangkat dan jabatan kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, tidak ada secuil pun hak kita untuk menyombongkan diri di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita dicipta oleh Allah dari asal kejadian yang sama. Saudaraku, pada saat kita merayakan Idul Adha tahun ini dalam waktu yang bersamaan, saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza atau Gaya dan Rafah, nyawa mereka selalu terancam oleh penjajah Zionis Israel yang kejam dan tidak berberi kemanusiaan. Sudah lebih 40.000 orang meninggal dunia, syahid dengan korban paling banyak anak-anak, perempuan, dan mereka yang berusia lanjut. Ratusan ribu luka parah dan puluhan ribu kehilangan tempat tinggal mereka yang mereka cintai. Banyak di antara mereka kehilangan orang-orang yang dicintai akibat penjajahan Zionis Israel. Ada suami yang kehilangan istri tercinta, ada istri yang kehilangan suami tercinta, ada anak yang kehilangan orang tua, ada pula orang tua yang kehilangan anak-anak mereka. Semoga saudara kita yang wafat di Palestina karena penjajahan Israel wafat dalam keadaan husnul khotimah dan bernilai syahid di mata Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita orang Indonesia, khususnya di Samarinda, yang masih diberi kesempatan Allah untuk hidup dengan aman tentram, mari kita syukuri, kita manai kesempatan hidup ini sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa kita boleh jadi belum punya cukup bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan kesempatan dan sisa-sisa umur kita untuk semakin dekat kepada Allah, semakin banyak beramal soleh dan atau berbuat baik kepada sesama, dan semakin bermanfaat untuk umat. Jangan sia-siakan waktu yang diberikan Allah yang sesungguhnya sangat sebentar. Kondisi yang aman ini
jangan sampai buat kita lupa kepada Allah dan berbuat baik-baik atau berbuat ihsan pada sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Jamaah Idul Adha, pada hari ini untuk sementara waktu, siapapun yang datang di tempat ini, kita tinggalkan identitas dan atribut keduniaan. Kita ganti dengan identitas yang dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai manusia beriman. Tiada beda antara si kaya dan miskin, berpangkat atau bawahan, pengusaha atau karyawan, sipil maupun militer. Sama-sama kita duduk dan sama-sama pula kita berdiri menghadapkan diri kita hanya kepada Allah semata. Seperti inilah gambaran kehidupan yang akan kita jalani di yaumil hisab kelak. Segalanya sama di hadapan Allah, dan yang membedakan hanyalah nilai kualitas takwa dan perbuatan kita. Kalau bukan kualitas takwa yang kita kejar, maka kita akan menjadikan harta, pangkat, jabatan, istri, rumah, dan mobil mewah sebagai ukuran kemuliaan. Kasus yang menimpa para pejabat tinggi negara dan kasus yang melilit para anggota dewan, sekedar contoh yang lebih dari 300 kasus korupsi para bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur, merupakan contoh buruk kita manusia yang tergoda dan tergelincir oleh jabatan, harta, dan tipu daya dunia. Mereka mengira dengan harta yang banyak, mobil yang mewah, dan rumah yang megah akan memperoleh kemuliaan dan kesejahteraan hidup. Namun sayang mereka yang mereka peroleh